Bismillah ikhwan wa akhwat fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Syahadat sebagian orang, sebagian diri kita, dan mungkin juga syahadat yang diucapkan oleh al-fakir belum bisa terrealisasi secara perilaku. Syahadat yang kadang terucap oleh diri kita sungguh sangat indah, sangat merdu didengar, sangat menggoncangkan hati orang yang mendengarnya. Kalimat yang terucap adalah asyhadu alla ilaha illallah. Tapi pada perilakunya, hal itu tidak pernah ia lakukan. Malah mungkin perilakunya asyhadu alla ilaha illa uang, illa jabatan, illa atasan, illa popularitas. Nah, syahadat ini menjadi sentral yang penting dalam diri kita yang harus kita miliki. Pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang Arab paham betul arti makna syahadat. Makanya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan orang Quraisy dari Bani Hashim, Rasulullah berkata kepada mereka, para pemimpin Bani Hashim yang dikumpulkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ditanya oleh Rasulullah, maukah aku ajarkan satu kalimat, di mana dengan kalimat itu kalian akan menguasai seluruh jazirah Arab ini? Maka apa yang dikatakan oleh Abu Jahal? Jangankan satu kalimat, 10 kalimat akan kami lakukan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bacalah kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sentak Abu Jahal menolaknya. Kalau itu yang kamu inginkan, maka kamu telah menantang peperangan dengan orang-orang Arab dan juga orang-orang non-Arab. Seorang Abu Jahal faham betul apa dampak ketika ia mengucapkan kalimat syahadat tersebut. Maka ia dengan tegas menolaknya. Karena ketika ia mengucapkan kalimat tersebut, maka ia harus menerima ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menerima apa syariat-syariat tentang Islam. Maka seorang Abu Jahal yang dirinya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abu Jahal bukan seorang yang bodoh. Ia bahkan merupakan seorang yang kaya raya pada zamannya, dan juga merupakan orang yang pandai baca tulis pada zamannya. Tidak hanya itu, ia juga bisa dalam sastra, dan juga orang yang termasuk elegan pada zamannya. Paham betul esensi ketika dia konsekuensi ketika ia membaca kalimat syahadatain tersebut. Ikhwan wa akhwat fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, syahadatlah yang menguatkan Bilal bin Rabah walaupun di terik matahari yang sangat panas di padang pasir sana kala itu, dengan ditindih batu besar yang berada di atas badannya, ia tetap tidak mengakui Lata dan Uzza sebagai Tuhannya. Syahadatlah yang membuat Ka'ab bin Al-Arat, seorang pandai besi yang kulitnya dibakar sehingga cairan di dalam tubuhnya memadamkan bara api tersebut, ia tidak pernah meninggalkan agama Islam. Dan syahadatlah yang membuat Suhaib, yang seorang saudagar yang kaya raya, memulai bisnisnya dari nol ketika berada di Mekah, meninggalkan harta-hartanya, hijrah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Maka seberapa besar syahadat kita,
Nah, tanyakan kepada diri kita, muhasabah diri kita. Khawatir kita hanya mengucapkan syahadat hanya di bibir saja, tapi dalam perilaku belum sama sekali. La ilaha illallah. Ilah bermakna sesuatu yang penting, yang menguasai diri kita menguasai sesuatu atas diri kita. Diri kita dikuasai oleh ilah tersebut. Kalau ilah dimaknai oleh kita sebagai harta, maka ilah itulah yang menguasai diri kita. Sesuatu yang penting itulah yang menguasai diri kita. Kalau yang menguasai kita adalah bos, maka itulah ilah kita. Yang menguasai kita adalah jabatan, maka itulah ilah kita. Maka kita harus muhasabah diri. Siapa yang menguasai atas diri kita? Khawatir yang menguasai diri kita bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi malah makhluk. Kita tunduk terhadap perintah bos, kita tunduk terhadap perintah terhadap uang, kemungkaran, dan semacamnya. Maka kita menyembah, di samping kita menyembah Allah, kita telah menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka persaksian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak, ketika nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang dilakukan di bumi, maka harus dijawab dengan sangat baik, bahwasanya asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tiada Tuhan yang wajib disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita mungkin yang berprofesi, mungkin yang berstatus sebagai siswa, mahasiswa, ataupun dan semacamnya, siswa dan mahasiswa, ketika sudah kita bersaksi asyhadu an la ilaha illallah, maka persaksian kita harus sesuai dengan perilaku kita. Jangan dengan enteng kita membawa contekan, kita dengan enak mencontek tanpa melihat bahwasanya kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja mungkin untuk kesempatan hari ini dalam buku Muhammad Rifai, Ustadz Muhammad Rifai Rif'an kali ini. Semoga bermanfaat untuk al-fakir tersendiri, khususnya umumnya untuk para ikhwan wa akhwat fillah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.